Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya, harus ya. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran prakarya. Pagi ini tentu saja harus lebih semangat ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam menerima ilmu pada pembelajaran pagi hari ini ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai ya, sebaiknya disiapkan alat tulisnya ya, dicatat di buku tulis ya. Dan nanti di akhir pembelajaran hari ini akan ada tugas penilaian harian ya, tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Pada pertemuan minggu kemarin sudah kita bahas, kita pelajari bersama ya, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran, tetapi hanya tentang logam ya. Mohon untuk diingat pembelajaran minggu kemarin ya. Nah, untuk yang pertemuan hari ini masih tentang kerajinan berbasis media campuran, tetapi yang akan kita bahas tentang jenis dan karakteristik dari batu dan plastik. Ini ya. Yang dimaksud dengan batu adalah kumpulan dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku atau keras ya. Jenis batu-batuan ada 3. Yang pertama adalah batuan beku, batu sedimen atau endapan, dan batu metamorf atau batuan malihan. Adapun jenis batuan beku ya, yaitu batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Magma dan lava ini diperoleh dari mana? Ya, Gunung Merapi ya, yang masih aktif itu ya, itu yang mengandung magma dan lava. Yang termasuk batuan beku yaitu batu apung, obsidian, granit, kemudian beryl ya, diorit, andesit, karbo, dan liparit. Kalau kita perhatikan sebenarnya sulit untuk mendapatkan ya anak-anak dari batu-batuan ini. Tapi kita juga pernah lihat kan batu apung itu yang bagaimana? Batu apung itu yang ringan, kemudian bisa mengapung di air ya. Itu yang sering kita lihat. Yang berikutnya adalah batu sedimen atau endapan, yaitu batuan yang terbentuk karena pengendapan. Endapan menjadi keras karena terbenam karena tekanan pada endapan tersebut ya. Yang termasuk batu sedimen yaitu batu konglomerat, batu pasir, batu serpih, batu gamping, batu breksi, stalaktit dan stalagmit, kemudian batu lempung ya. Yang ketiga, batu metamorf atau batu malihan, yaitu batuan yang berasal dari sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Yang termasuk batu metamorf yaitu batu pualam atau batu marmer, batu sebak, genes, sebis ya, kuartsit, dan milonit. Itu tadi adalah jenis-jenis dari batuan. Kalau jenis logam masih ingat gak pada pertemuan minggu kemarin? Ada apa saja? Ada emas, ada perak, kemudian ada besi, kuningan ya, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya tentang plastik ya. Pengertian dari plastik adalah bahan kimiawi yang terbuat dari karbon,
silikon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan klorida yang dapat dibentuk menjadi ukuran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 7 jenis plastik ya. Ini singkatan aja nomor 1 sampai 6. PETE garis miring PET ya, HDPE, kemudian V PVC, LDPE, PP, PS, dan other atau yang lain. Jenis yang pertama ya, PTE atau PET, polyethylene ya, terephthalate adalah jenis plastik yang digunakan untuk wadah makanan. Sering digunakan untuk membuat botol air mineral. Disarankan hanya untuk sekali pakai, tidak boleh dipakai berulang-ulang ya. Kemudian karakteristiknya ya, berwarna bening ya, ini. Kemudian tidak paling banyak digunakan sebagai bahan untuk daur ulang ya, pada bahan ini. Kemudian kalau untuk makanan paling aman ya. Plastik jenis ini tidak bisa digunakan berulang kali. Tidak boleh ya, bukan tidak bisa tapi tidak boleh ya. Karena untuk digunakan untuk wadah makanan. Nah, ini yang jenis polyethylene terephthalate ya. Terephthalate. Yang kedua, HDPE. Kita sering dengar HDPE. Apa toh HDPE itu? High density polyethylene ya. Adalah jenis plastik yang digunakan untuk membuat botol susu, botol deterjen, botol sampo, botol pelembab, botol minyak, kubus apung HDPE, dermaga apung HDPE, aksesoris perlengkapan modular float system, mainan, dan beberapa tas plastik, tas kresek, tas plastik yang lain ya. Ini logonya adalah angka 2, berbentuk segitiga angka 2, ada tulisannya HDPE ya. Karakteristiknya berwarna buram ya, atau warna-warni yang menarik. Kemudian plastik ini sering sekali dijadikan bahan daur ulang, bisa dimanfaatkan untuk daur ulang ya. Kemudian memiliki resiko rendah dari meleleh, jadi lebih tebal ya anak-anak ya, bahkan sangat tebal, sehingga tidak mudah untuk meleleh, kecuali kalau dia memang dibakar atau terbakar ya. Nah, ini yang jenis plastik yang kedua. Yang selanjutnya jenis plastik yang ketiga yaitu VPVC, polyvinyl chloride, adalah jenis plastik yang sering dipakai untuk pembungkus makanan, botol minyak sayur, dan mainan anak-anak seperti pelampung renang ya. Jadi tidak semua mainan anak-anak menggunakan bahan plastik yang asal-asalan ya. Ini contohnya yang polyvinyl chloride ini dengan logo angka 3 di dalam gambar segitiga, kita bisa menyimpulkan bahwa jenis plastik ini juga bisa digunakan untuk pembungkus makanan ya. Kemudian botol minyak sayur, kenapa kok harus botol minyak sayur? Nah, ini kita bisa lihat bahwa jenis bahan plastik ini khusus digunakan untuk bahan makanan, dan juga mainan anak-anak yang jika untuk dipegang anak-anak itu lebih aman ya. Gambar di sini kelihatan pembungkus makanannya berwarna bening ya. Intinya tidak mengandung bahan pewarna yang membahayakan bagi makanan yang untuk kita konsumsi ya. Yang berikutnya adalah LDPE atau low density polyethylene, adalah jenis plastik yang sering digunakan untuk pembungkus baju ya.
Kemudian kantong kresek, kantong plastik, kantong pada layanan cuci kering, pembungkus buah-buahan agar tetap segar, dan pada botol pelumas. Pada plastik jenis LDPE ini memiliki tingkat racun yang cukup rendah daripada plastik yang lain ya. Makanya tidak boleh digunakan untuk pembungkus makanan yang langsung untuk siap saji ya. Kemudian karakteristik dari LDPE ini ya, termasuk kategori aman untuk digunakan, tetapi tidak boleh pada bahan pangan yang langsung untuk dikonsumsi ya. Kemudian dapat didaur ulang menjadi kotak sampah ya, alat lantai, dan amplop berbahan plastik untuk pengiriman barang. Jadi tidak boleh untuk bahan makanan ya. Mempunyai logo angka 4. Jadi jenis plastik ini bermacam-macam ya, mulai dari logo yang angka 1 yang pertama tadi ya, itu hanya untuk sekali pakai ya, dan hanya boleh untuk minuman ya, tidak boleh dipakai lagi. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, PP, polipropilin, adalah jenis plastik yang sering dipakai untuk pembungkus pada produk sereal sehingga tetap kering dan segar. PP juga digunakan untuk membuat ember, kotak margarin dan yogurt, sedotan, tali isolasi, dan kaleng plastik cat ya. Plastik jenis polipropilin ini dianggap aman jika digunakan kembali dan dapat didaur ulang ya. Kita perhatikan logonya ya. Ini angka 5. Bahan plastik yang digunakan bisa berwarna-warni ya. Kemudian aman untuk digunakan kembali ya. Bagaimana karakteristiknya ya? Dapat didaur ulang menjadi sapu ya, kemudian casing baterai di sini ya, lampu sinyal, dan rak sepeda. Karena bahannya termasuk bahan yang bagus ya, sehingga bisa digunakan untuk membuat ember ya. Kemudian aman juga untuk makanan, contohnya untuk buat tempat margarin dan yogurt ya. Kemudian dapat juga didaur ulang ya. Itu tadi adalah polipropilin. Yang berikutnya, PS atau polystyrene, adalah plastik jenis ini biasanya digunakan untuk casing CD ya, karton untuk telur ya, wadah daging, serta piring dan gelas hanya sekali pakai. Mempunyai logo angka 6. Karakteristiknya ya, sangat sulit untuk didaur ulang ya, sehingga berbahaya bagi lingkungan ya. Beresiko terhadap kesehatan. Jadi misalkan mungkin ya, kalau kita minum panas, tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam bahan plastik jenis ini ya. Dapat menyebabkan kebocoran zat kimia yang beracun. Nah, ini akibat jika ketika kita mengonsumsi minuman panas langsung kita masukkan ke dalam gelas jenis ini ya, bahan plastik jenis polistirin ini. Wadah daging atau piring atau gelas ini hanya sekali pakai saja ya. Dapat didaur ulang kembali menjadi packaging berbahan foam ya. Jadi misalkan yang kita wadahi adalah daging tadi, ya hanya sekali pakai saja ya, tidak boleh digunakan kembali ya, sekali pakai aja. Yang berikutnya ya, ini
Odor ini maksudnya jenis plastik yang lain ya, digunakan untuk tempat makanan dan minuman ya, seperti botol minum olahraga ya, seperti yang tampak di gambar, alat rumah tangga ya, komputer, alat elektronik, dan plastik kemasan. Anak-anak semuanya, untuk materi pembelajaran hari ini itu yang kita bahas ya. Kemudian tolong diperhatikan, di akhir pembelajaran ini nanti saya share di grup kelas masing-masing untuk tugas penilaian harian. Saya ingatkan kembali tugas-tugas yang sebelumnya. Yang pertama adalah tugas uji kompetensi tentang kerajinan berbasis media campuran, masih ada yang belum menyelesaikan ya. Kemudian tugas yang kedua, tugas praktek ya. Kenapa di awal sudah saya berikan tugasnya, agar supaya sampean mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengerjakan, tidak diburu-buru ya. Jadi tolong sebelum penilaian tengah semester semuanya sudah mengirimkan foto atau video tugas praktek ke saya ya. Nah, yang ketiga ini nanti tugas penilaian harian tentang materi jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Di dalam penilaian harian ini nanti terdiri dari 4 soal esai. Jadi sampean tidak pilihan ganda seperti biasanya ya, tetapi esai hanya 4 soal. 1 poin soal nilainya 25. Tolong dikerjakan berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan ya. Jangan browsing atau googling ya, terus sampean copy, sampean paste sa iklan-iklane, jangan ya. Tolong berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan. Hanya 4 soal. Tidak usah terburu-buru. Nanti linknya akan saya tutup hari Jumat jam 21.00 ya. Jadi masih ada waktu 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, ya 4 hari malah ya. Tolong dikerjakan dengan betul-betul ya. Tidak usah terburu-buru dan dicermati ya. Anak-anak semuanya, ini tadi yang bisa saya sampaikan ya. Kita akhiri materi pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.